Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sri Permatasari, salah satu mahasiswi PPDGS Ilmu Kedokteran Gigi Anak Universitas Pajajaran Angkatan 2019 dengan pembimbing Dr. Gigi Aris Karyanti SPKGA Konsultan. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu peran dokter gigi dan dokter gigi spesialis dalam tim genetika interdisiplin. Mengapa ini penting? Karena genetika merupakan salah satu ilmu dalam bidang kedokteran yang berkembang sangat pesat. Hal ini dibuktikan oleh The Human Genome Project yang selesai pada tahun 2003. Proyek ini dilakukan untuk memetakan urutan nukleotida yang ada pada genom manusia. Proyek ini juga memberikan pemahaman baru tentang hubungan gen dan penyakit yang ada pada manusia. Menurut National Institute of Dental and Craniofacial Research Genetics tahun 2008 di Amerika Serikat, dari sekitar 5.500 kelainan genetik yang diketahui pada manusia, lebih dari 700 merupakan kelainan kraniofasial. Hal yang sama pentingnya adalah semakin banyaknya bukti tentang peran dokter gigi dan dokter gigi spesialis tidak hanya mengenali gangguan gigi saja, melainkan juga indikator sistemik kelainan genetik lainnya. Melalui pendekatan interdisiplin dengan tim lain untuk mengintegrasikan pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman dari dokter-dokter gigi tersebut beserta dokter lain dari berbagai disiplin ilmu, sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan hasil perawatan pada pasien. Tentu saja, ini akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi dokter gigi dan dokter gigi spesialis. Topik pada video kali ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama adalah kelainan genetik di bidang kedokteran gigi. Yang kedua, cakupan wewenang dokter gigi dan dokter gigi spesialis dalam tim genetika interdisiplin. Yang ketiga, peran dokter gigi dan dokter gigi spesialis dalam tim genetika interdisiplin. Dan yang terakhir adalah hambatan dokter gigi dan dokter gigi spesialis pada tim genetika interdisiplin. Pertama, kita akan membahas mengenai kelainan genetik di kedokteran gigi. Terdapat sebuah istilah yang dikenal dengan genetik yang diperkenalkan oleh K. Pandi Sumba yang membahas tentang penerapan faktor genetik dan tes genetik yang berhubungan dengan kelainan oral dan anomali orofasial untuk melakukan analisis kerentanan, memahami pengaruh faktor genetik terhadap kesehatan oral, serta strategi preventif yang dapat dilakukan. Teman-teman tahu, ternyata berbagai manifestasi oral dapat terjadi dalam rongga mulut akibat kelainan genetik seperti karies, penyakit periodontal, maloklusi, kanker rongga mulut, celah bibir dan atau langit-langit, serta berbagai kelainan ataupun manifestasi oral lainnya. Saya akan menampilkan beberapa kelainan genetik yang dapat mempengaruhi rongga mulut kita. Ini dia. Topik kedua, kita akan membahas mengenai wewenang dokter gigi dan dokter gigi spesialis dalam tim genetika interdisiplin yang terdapat dalam kompetensi dokter gigi dan dokter gigi spesialis. Selanjutnya, pada topik ketiga, saya akan menjelaskan mengenai peran dokter gigi dalam tim genetika interdisiplin. Dokter gigi harus memiliki pengetahuan yang dasar dan luas untuk mengintegrasikan genetika dalam perawatan klinis. Dokter gigi juga harus mengetahui dan mampu menjelaskan kepada pasien tentang faktor genetika, termasuk gaya hidup dan faktor resiko yang berperan, uji genetika, dan mampu menjelaskan hasilnya kepada pasien, sehingga memungkinkan dokter gigi dapat memberikan tindakan pencegahan dan perawatan yang efektif kepada pasien tanpa melupakan prinsip etis. Untuk bergabung dalam tim genetika interdisiplin, dokter gigi harus memiliki 3 syarat berikut. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah skill, dan yang ketiga adalah sikap. Pengetahuan yang harus dimiliki oleh dokter gigi
menjadi 4 poin utama, yaitu sebagai berikut. Sementara untuk skill yang mesti dimiliki ada beberapa poin, yaitu untuk bergabung dalam tim genetika interdisiplin, Dr. Gigi harus memiliki sikap sebagai berikut. Pada topik ketiga, kita tidak hanya akan membahas mengenai peran Dr. Gigi saja, melainkan pula peran Dr. Gigi spesialis dalam tim genetika interdisiplin. Di bidang kedokteran gigi, kita tahu beberapa spesialistik seperti ahli bedah mulut, pedodontis, endodontis, periodontis, prostodontis, ahli penyakit mulut, dental radiologis, dan ortodontis yang semuanya akan bekerja sama dengan disiplin ilmu lain seperti dokter umum, dokter spesialis, keperawatan, fisioterapis, dan bahkan pekerja sosial agar memberikan pelayanan yang lebih komprehensif kepada pasien, sehingga semuanya lebih terpusat kepada pasien atau yang sering dikenal dengan pasien center care. Pasien dilihat oleh semua praktisi yang mungkin terlibat, dan rencana perawatan dibuat oleh interaksi antar tim tersebut. Komunikasi antar tim dapat dilakukan secara tatap muka ataupun melalui via online atau daring. Urutan rencana perawatan harus ditulis langkah demi selangkah terkait dengan urutan perawatan tersebut, langkah-langkahnya, tim yang terlibat, waktu yang digunakan, serta biaya agar setiap anggota tim dan pasien jelas mengetahui seluruh rencana perawatan. Dokter gigi dan dokter gigi spesialis dalam tim genetika interdisiplin harus memiliki kemampuan, komitmen, dan kepercayaan diri. Konseling genetik adalah proses komunikasi antara tim genetika interdisiplin dan pasien ataupun keluarga pasien yang berisiko mengalami kelainan genetik. Tujuannya adalah untuk memberikan kesadaran medis pada pasien ataupun keluarga pasien terkait kondisi medis tersebut dan faktor-faktor berisiko yang berperan, sehingga dapat dilakukan tes ataupun uji genetika dan pilihan perawatan yang tepat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kompetensi dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak di Indonesia yang terdiri atas 3 domain. Domain pertama adalah profesionalisme. Domain kedua adalah penguasaan akademik tingkat lanjut. Dan domain terakhir atau domain ketiga adalah keterampilan klinik kedokteran gigi anak. The American Academy of Pediatric Dentistry telah merekomendasikan dokter gigi anak untuk melakukan perawatan ataupun tindakan pencegahan terkait kesehatan gigi dan mulut anak-anak dengan kelainan genetik melalui pendekatan tim genetika interdisiplin. Dokter anak dan dokter gigi anak akan saling bekerja sama dalam merawat anak-anak yang berkebutuhan khusus, seperti anak dengan kelainan darah, anak dengan kelainan jantung, anak dengan kelainan kraniofacial, anak dengan kelainan kekebalan tubuh, anak dengan kelainan neurologis, anak dengan kelainan tulang, dan anak berkebutuhan khusus lainnya. Tim genetika interdisiplin telah banyak terbentuk di luar negeri, seperti salah satu contohnya adalah Cleveland University of Iowa State Healthy Children's Hospital yang melibatkan banyak sekali departemen dalam menangani anak-anak berkebutuhan khusus seperti anak, celah bibir, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya ahli bedah mulut, ahli ortodontis, dan ahli dokter gigi anak yang sama-sama memiliki tugas masing-masing. Bedah mulut akan fokus pada proses pembedahan anak dengan celah bibir tersebut. Ahli ortodontis akan fokus pada kelainan-kelainan malooklusi saja yang bisa terjadi pada anak tersebut. Sementara dokter gigi anak akan fokus pada tindakan pencegahan dan perawatan terkait tumbuh kembang gigi anak tersebut. Sementara di Indonesia, negara kita tercinta ini, tim genetika interdisiplin juga sudah mulai terbentuk. Salah satunya di Bandung, di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran. Terdapat sebuah yayasan, yaitu Yayasan Pembina Penderita Celah Bibir dan Langit-Langit, yang di dalamnya terdapat kolaborasi, baik itu dari dokter anestesi, dokter bedah mulut, dokter gigi anak, dan bahkan terapi bicara untuk meningkatkan kualitas hidup anak tersebut. Teman-teman,
Selanjutnya kita akan membahas topik terakhir, yaitu topik keempat, mengenai kendala yang dapat dihadapi oleh dokter gigi dan dokter gigi spesialis dalam tim genetika interdisiplin, yang terdiri dari dua faktor. Yang pertama, faktor dari tim genetika interdisiplin itu sendiri, dan faktor kedua adalah dari pasien dan keluarga pasien. Pertama-tama kita akan membahas dari faktor pasien ataupun keluarga pasien. Mengapa sih ini menjadi kendala? Tentu saja terdapat 4 penyebabnya. Yang pertama adalah faktor dari pendidikan pasien ataupun keluarga pasien yang masih sangat rendah. Faktor yang kedua adalah akses ke layanan genetik yang masih sangat susah, terutama di daerah pedalaman. Dan tentu saja ekonomi pasien yang lemah. Yang ketiga adalah karena banyaknya pasien dan keluarga pasien yang menganggap kelainan genetik tersebut menjadi suatu kelainan yang tidak penting. Dan yang terakhir adalah karena memang pasien dan keluarga pasien itu tidak kooperatif meskipun telah dijelaskan oleh tim medis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kendala dari dokter gigi dan dokter gigi spesialis. Apa saja sih yang bisa menjadi kendalanya? Tentu saja yang pertama adalah pengetahuan dari dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang masih sangat kurang terkait pemeriksaan yang bisa dilakukan dan interpretasi dari hasil pemeriksaan tersebut. Yang kedua adalah teknologi genetik yang masih belum merata di seluruh Indonesia. Yang ketiga adalah sistem pelayanan komprehensif sulit dilakukan di praktek pribadi, harus melibatkan rumah sakit ataupun klinik yang besar. Yang keempat, manajemen sistem rujukan genetik yang masih lemah di Indonesia. Yang kelima, koordinasi dan komunikasi antar tim dan pasien yang kurang bagus. Yang keenam, terkait masalah waktu perawatan dan pemeriksaan yang lama, serta tentunya yang terakhir adalah terkait biaya, membutuhkan biaya yang besar. Dan tentu saja yang menjadi masalah kita sekarang, masalah utama tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia adalah tentang pandemi COVID-19. Sehingga dalam praktiknya, tim genetika interdisiplin untuk kasus-kasus yang non-emergency dapat ditunda, melainkan kasus-kasus yang emergency harus segera dilakukan. Sebagai simpulan, kelainan genetik dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi dokter gigi dan dokter gigi spesialis. Oleh karena itu, mereka harus bergabung dalam tim genetika interdisiplin yang harus memiliki pengetahuan, skill, dan sikap, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan, manajemen, serta dapat dilakukan konseling genetik kepada pasien agar perawatan yang diberikan lebih maksimal. Ya, demikianlah video saya kali ini terkait peran dokter gigi dan dokter gigi spesialis dalam tim genetika interdisiplin. Semoga bermanfaat dan memberikan pengetahuan kepada teman-teman semuanya. Terakhir, saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya dalam kuliah genetika interdisiplin, yaitu Dr. Gigi Eriska Rianti, SPKG Konsultan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan tetap semangat dan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.